Debt to equity ratio adalah rasio untuk mengukur seberapa banyak hutang dan modal yang digunakan perusahaan untuk membiayai bisnisnya. Dalam kondisi ekonomi yang buruk atau dalam kondisi krisis, perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi memiliki risiko usaha yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang memiliki rasio hutang yang lebih rendah, terutama jika hutangnya didominasi oleh hutang dengan bunga yang tinggi, karena beban bunga yang semakin besar akan mengurangi laba perusahaan. Namun jika berhutang itu berisiko, mengapa perusahaan tetap memilih berhutang? Dalam neraca keuangan, aset jumlahnya sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Ketika perusahaan membiayai pembelian asetnya dengan hutang atau liabilitas, disebut debt financing, di mana pemberi hutang disebut kreditur. Ketika pembelian aset perusahaan dibiayai dengan menjual saham perusahaan kepada investor, maka disebut equity financing. Baik itu debt financing maupun equity financing, ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk debt financing berupa bunga atas dana pokok yang dipinjamkan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas dana pinjaman tersebut dan juga kewajiban mengembalikan dana pokok sesuai dengan jumlah di waktu yang dijanjikan. Tidak peduli apakah laba perusahaan sedang naik atau turun, terlepas dari kondisi ekonomi yang baik ataupun sedang resesi, perusahaan tetap berkewajiban membayar hutangnya. Dan jika suatu saat perusahaan bangkrut lalu dilikuidasi, kreditur berhak mendapatkan pembayaran terlebih dahulu. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk equity financing adalah berupa dividen. Berbeda dengan debt financing di mana perusahaan wajib membayar bunga dan dana pokok yang dipinjamkan, dalam equity financing perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam RUPS. Biasanya jika laba perusahaan sedang turun signifikan, ekonomi sedang resesi, atau jika perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi, bisa saja pemegang saham atau investor tidak menerima dividen demi keberlangsungan bisnis perusahaan. Dan jika suatu saat perusahaan bangkrut, lalu dilikuidasi, maka pemegang saham adalah pihak yang paling terakhir yang dapat menerima pengembalian modalnya. Bahkan jika dana hasil likuidasi perusahaan sudah habis untuk membayar kreditur, pemegang saham bisa saja tidak mendapatkan apa-apa karena memang perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang disetorkan tersebut. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa risiko investor atau pemegang saham lebih besar dibandingkan dengan kreditur, sehingga biaya untuk mendapatkan pendanaan dari debt financing umumnya lebih murah dibandingkan dengan equity financing. Selain pertimbangan tersebut, dengan modal yang kecil, perusahaan bisa melakukan ekspansi dan meningkatkan laba perusahaan dengan berhutang, sehingga hutang bisa meningkatkan ROI perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh tambahan dana dengan hutang, pemegang saham terhindar dari efek dilusi saham yang biasanya terjadi ketika adanya penambahan dana melalui right issue saham. Lalu berapa rasio hutang yang wajar? Rata-rata debt to equity ratio bervariasi di tiap industri sesuai dengan model bisnisnya. Misalnya, bisnis menara telekomunikasi yang bersifat padat modal cenderung memiliki DER yang lebih tinggi karena pembelian atau pembangunan menara biasanya bergantung pada hutang. Di sini kita lihat rasio hutang MTEL di bawah rata-rata industri. Lalu apakah artinya MTEL lebih baik? Ya, belum tentu juga. Sekali lagi, saya ingatkan satu rasio saja tidak cukup untuk menentukan keputusan investasi kita. Dan rasio ini juga tidak dapat digunakan untuk analisis perusahaan di industri perbankan, karena dana masyarakat yang ditempatkan di bank tercatat sebagai liabilitas pada laporan keuangan bank, sehingga nilai DER akan lebih tinggi. Saya pernah membahas 5 rasio khusus untuk analisis bank di video ini ya. Saya sendiri menganggap debt to equity ratio sama dengan 1 adalah rasio yang masih dianggap aman karena 1 bagian hutang sebanding dengan 1 bagian modal, sehingga hutang dan modal pemegang saham memiliki porsi yang sama dalam bisnis perusahaan. Hutang dapat menjadi pilihan yang baik jika jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan dapat mendukung pertumbuhan perusahaan dengan risiko yang diukur dengan cermat.
Namun, jika hutang digunakan dengan terlalu agresif, jumlahnya terlalu besar dan tidak digunakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis, hutang akan menjadi bumerang terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki cash flow yang stabil ataupun yang bisnisnya bersifat siklikal, karena resiko gagal bayar akan semakin besar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Happy learning, happy investing!